Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Pamungkas dengan NIM 200310100324. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas surat berharga yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Hukum Dagang dengan dosen pengasuh Ibu Dr. Sriwalini Rahayu SHM. Tujuannya dibuatnya tugas ini ialah untuk memenuhi standar penilaian dalam kuis dan UAS. Surat berharga. Apa itu surat berharga? Surat berharga atau biasa yang memiliki nama lain commercial paper ialah dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang yang sudah diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, atau jenis lainnya. Surat berharga ini sering dimanfaatkan untuk alat pembayaran dalam kegiatan transaksi perdagangan modern, khususnya pada kalangan pengusaha. Banyak di antara para pengusaha yang memanfaatkan surat berharga ini sebagai alat bayar transaksi perdagangan karena dinilai lebih praktis, aman, dan juga memiliki prestige tersendiri. Selain mampu memudahkan berbagai kegiatan transaksi, surat berharga ini juga berguna sebagai surat legitimasi, karena surat berharga adalah panduan untuk para pemegang surat yang dinilai sebagai pihak yang mampu melakukan ataupun memiliki sesuatu hak tertentu. Jenis surat berharga berdasarkan KUHD. Jenis surat berharga berdasarkan KUHD yang pertama yaitu ada wesel. Surat berharga jenis wesel adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat kata wesel dan memiliki kandungan perintah untuk melakukan pembayaran sesuai syarat yang sudah ditetapkan dalam KUHD. Yang kedua yaitu ada cek. Surat berharga jenis cek adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat kata cek dan dikeluarkan pada tanggal dan di tempat tertentu serta memiliki perintah tanpa syarat dari pihak nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang sudah tertulis di dalamnya ataupun kepada pihak pembawa cek tersebut. Yang ketiga ada surat sanggup. Adalah surat kontrak di dalamnya terdapat janji yang detail dari suatu pihak atau pembayar guna membayarkan sejumlah uangnya kepada pihak lain. Kewajiban ini bisa ditimbul karena adanya kewajiban pelunasan atau suatu utang. Surat sanggup ini memiliki jatuh tempo paling lama 1 tahun, sehingga dinilai sebagai salah satu instrumen investasi jangka pendek. Yang keempat ada surat berharga jenis kwitansi dan promise atas tunjuk, merupakan surat yang sudah diberikan tanggal dan juga dikeluarkan oleh sang penandatangan kepada orang lain untuk membayarkan sejumlah uang yang sebelumnya sudah ditentukan di dalamnya kepada petunjuk pada waktu yang sudah tertulis. Sifat yang terkandung di dalam promise atas tunjuk adalah siapa saja yang memegang surat tersebut dan setiap saat menunjukkan kepada yang bertanda tangan, maka dia akan mendapatkan hak pembayaran. Selanjutnya yaitu jenis surat berharga di luar KUHD. Yang pertama yaitu ada Ballet Giro. Surat berharga jenis Ballet Giro adalah salah satu jenis surat perintah nasabah yang sebelumnya sudah diberikan standarisasi bentuk kepada bank penyimpanan dana untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan ke rekening pihak yang namanya sudah tertulis di dalam Ballet Giro tersebut pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Yang kedua itu ada commercial paper. Surat berharga jenis commercial paper adalah salah satu instrumen utang jangka pendek tanpa adanya jaminan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan bukan bank lalu diperjualbelikan melalui bank atau suatu perusahaan efek dengan jangka waktu pendek dan sistem diskonto. Yang ketiga yaitu ada surat saham. Surat berharga jenis surat saham adalah surat berharga yang dijadikan sebagai bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan perseroan yang dibuktikan dengan surat saham dibagi suatu surat resmi yang di dalamnya berisi bahwa pemegang saham adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak atas dividen, hak suara, dan hak lainnya. Yang keempat yaitu ada obligasi. Surat berharga jenis obligasi adalah jenis sertifikat bukti utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau badan pemerintah sebagai pihak yang nantinya akan berhutang dan berjanji untuk membayarnya dengan bunga dan pokok utang dalam kurun waktu tertentu kepada pemilik obligasi. Yang kelima yaitu ada delivery order. Surat berharga jenis delivery order adalah suatu bentuk dokumen yang memiliki fungsi sebagai surat pengantar atas suatu barang yang di dalamnya tercantum dan ditunjukkan kepada pembeli atau penerima yang sudah ditentukan oleh
pembeli serta dilindungi hukum legalitas yang dibutuhkan di jalan raya, mulai dari mereka keluar perusahaan hingga tiba di wilayah pembeli. Keenam yaitu surat utang negara atau SUN. Surat berharga jenis surat utang negara adalah salah satu bentuk surat utang berharga negara yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Surat utang negara ini merupakan suatu surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah ataupun dalam valuta asing yang dijamin dengan suatu pembayaran bunga dan dipokoknya oleh pemerintah negara sesuai dengan masa berlakunya surat tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri surat berharga. Menurut ketentuan pasal 13-19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian baik bernama maupun tidak bernama tunduk pada ketentuan-ketentuan umum. Artinya, ketentuan mengenai perjanjian dalam KUHP Perdata berlaku juga terhadap perjanjian-perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dengan demikian, perjanjian yang menyangkut surat-surat berharga berlaku sepenuhnya dalam ketentuan-ketentuan KUHD. Dalam perkembangannya, selain surat-surat yang diatur dalam KUHD, telah tumbuh dalam praktik perusahaan dan perdagangan beberapa jenis surat berharga. Salah satunya surat berharga komersial atau commercial paper atau disingkat CP. Jika dalam surat berharga yang diatur dalam KUHD digunakan sebagai alat bayar dalam suatu transaksi, maka CP dipergunakan oleh penerbitnya sebagai alternatif pembiayaan perusahaan yang berasal dari luar perusahaan. Pada prinsipnya, terdapat ciri-ciri surat berharga yang wajib tercantum dalam dokumen tersebut. Ciri-ciri surat berharga tersebut meliputi yang pertama yaitu ada nama jenis, harus ada nama jelas termasuk jabatan dan identitas. Yang kedua yaitu surat berharga merupakan sebuah dokumen tertulis. Yang ketiga yaitu mencantumkan akta perintah atau janji bayar. Yang keempat tertulis tanggal jatuh tempo atau tenggat pembayaran maupun skema yang disesuaikan. Yang kelima, terdapat tanda tangan dari pihak terkait yang dibubuhkan di atas meterai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, tercantum nama pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran surat berharga. Yang ketujuh, harus mencantumkan tanggal dan tempat surat berharga dibuat. Selanjutnya, manfaat surat berharga. Dalam dunia perbankan, kehadiran surat berharga menjadi salah satu elemen penting. Selain sebagai sarana pengganti dan penggunaan uang tunai pada masyarakat, melalui surat berharga masyarakat dijamin pembayarannya oleh bank yang menerbitkan surat tersebut sesuai dengan klausula yang tercantum. Tak hanya itu, keberadaan surat berharga turut memiliki pengaruh yang kuat untuk menggerakkan perekonomian nasional. Sebagai contoh, penggunaan cek dan balyet giro yang diterbitkan oleh perbankan sebagai alat bagi masyarakat, di mana sangat mempengaruhi aktivitas dari roda perekonomian nasional. Tak pelak secara yuridis, surat berharga mempunyai manfaat seperti yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk memindahkan hak tagih atau diperjualkan dengan mudah atau sederhana. Yang ketiga yaitu surat sebagai bukti hak tagih atau surat legitimasi. Sedangkan melihat dari segi fungsi, manfaat surat berharga meliputi yang pertama surat yang sifatnya hukum kebendaan. Yang kedua yaitu surat tanda keanggotaan dari persekutuan. Yang ketiga yaitu surat tagihan hutang. Selanjutnya, fungsi surat berharga. Pada awalnya surat berharga hanya digunakan sebagai alat pembayaran atau surat perintah membayar. Namun dalam perkembangannya, surat berharga juga menjadi alat untuk berinvestasi dan sebagai sarana penambahan modal usaha atau mengumpulkan modal bagi perusahaan. Lantaran surat berharga memiliki sejumlah fungsi. Di antaranya yang pertama sebagai legitimasi. Surat berharga adalah surat legitimasi, artinya sebagai bukti diri bagi pemegangnya bahwa dialah orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Berlakunya asas legitimasi pada surat berharga adalah untuk memperlancar peredarannya dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbit surat berharga. Yang kedua yaitu surat bukti hutang. Pada sesuai dengan unsurnya, surat berharga juga berfungsi sebagai surat bukti tuntutan hutang. Artinya
ada perikatan yang harus ditunaikan oleh pendatangan akta. Sebaliknya, penerima akta itu mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut. Yang ketiga, ada pembawa hak. Dalam kaitannya dengan fungsi pembawa hak, maka dalam surat berharga memegang hak dapat menuntut sesuatu pada debitur, sehingga hak tersebut melekat pada akta surat berharga seolah-olah menjadi satu atau senyawa. Yang keempat yaitu mudah dijual belikan. Salah satu fungsi lain dari surat berharga adalah alat untuk memindahkan hak tagih. Artinya dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pemegang berikutnya setiap saat apabila dikehendaki oleh pemegangnya. Namun dengan catatan harus diberi bentuk kepada pengganti atau end order, atau bentuk pada pembawa end tonder. Cara menerbitkan surat berharga. Untuk menerbitkan surat berharga ada memiliki dua cara. Yang pertama yaitu bisa langsung menerbitkannya secara langsung kepada pihak investor jangka panjang seperti pada lembaga keuangan. Pada umumnya, proses penerbitan langsung ini akan dilakukan oleh lembaga keuangan yang mempunyai kebutuhan tetap atas pinjaman dana yang nilainya cukup besar dan memilih menerbitkannya langsung agar lebih ekonomis dibandingkan dengan memanfaatkan sesuatu pialang investasi. Di Amerika, para perusahaan yang melakukan penerbitan surat berharga komersial secara langsung mampu menghemat hingga 3 basis poin per tahunnya. Dan di luar Amerika, imbalan jasa pialang investasi ini akan jauh lebih murah. Kedua, menerbitkan secara tidak langsung dengan menjualnya kepada pialang dan pialang yang akan menjualnya ke pasar uang. Bursa perdagangan surat berharga yang komersial ini akan mengikutsertakan berbagai perusahaan pialang besar dan anak perusahaan bank yang mana diantaranya banyak adalah pialang pada pasar keuangan Amerika Serikat. Untuk di Indonesia sendiri, perkembangan surat berharga komersial ini diawali pada tahun 1980, di mana pemerintah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan deregulasi pada sektor real, sektor finansial, sektor investasi, di mana surat berharga komersial ini adalah merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar finansial, di mana selanjutnya pemerintah mengeluarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia nomor 28-52-KIP-DIR dan surat edaran Bank Indonesia nomor 49-52-UPG yang masing-masing bertanggal 11 Agustus 1995 tentang persyaratan perdagangan dan penerbitan surat berharga komersial melalui Bank Umum di Indonesia. Di mana dengan adanya peraturan tersebut, maka Bank Umum di Indonesia mempunyai pedoman yang beragam. Di mana dengan adanya peraturan tersebut, maka Bank Umum di Indonesia mempunyai pedoman yang seragam serta memiliki dasar hukum yang kuat terhadap keberadaan surat berharga komersial. Penerbitan surat berharga komersial di Indonesia juga harus memperoleh peringkat dari lembaga pemeringkat kredit atau kredit rating. Di Indonesia dikenal dengan nama PT Pevindo, Pemeringkat Efek Indonesia yang berdiri pada tahun 1993. Definisi komersial paper di Indonesia diartikan sebagai suatu obligasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo berkisar 2-270 hari yang dikeluarkan oleh bank atau perusahaan atau peminjam lain kepada investor yang mempunyai uang tunai untuk sementara waktu. Instrumen tersebut tidak ada jaminannya dan biasanya diberikan secara diskon, namun ada juga yang memberikan bunga tertentu. Syarat-syarat penerbitan surat berharga komersial ini dapat ditemukan pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5 dari surat keputusan direksi Bank Indonesia nomor 28-52-KEF-DIR tanggal 11 Agustus 1995. Yang pertama yaitu berjangka waktu paling lama 270 hari. Yang kedua yaitu diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dalam pasal 1 angka 9 surat keputusan ini. Yang ketiga yaitu mencantumkan klausula sanggup dan kata-kata surat sanggup di dalam teksnya dan dinyatakan dalam bahasa Indonesia. Janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, penetapan pembayaran, pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya, tanggal dan surat sanggup diterbitkan, tanda tangan penerbit.
pada halaman muka commercial paper sekurang-kurangnya harus dicantumkan yang pertama yaitu surat berharga komersial yang ditulis kata-kata surat sanggup. Yang kedua yaitu pernyataan tanpa protes dan tanpa biaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 176 J pasal 145 KUHD. Yang ketiga, nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat bank atau perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen tanda keaslian commercial paper tanpa penempatan logo atau perusahaan efek secara mencolok. Yang keempat, nama dan alamat bank atau perusahaan yang ditunjuk sebagai pembayar tanpa penempatan logo bank atau perusahaan secara mencolok. Yang kelima, nomor seri commercial paper. Lalu yang keenam, keterangan secara penguangan commercial paper sebagaimana diatur di dalam pasal 4 surat keputusan ini. Pada halaman belakang commercial paper dicantumkan hal-hal yang pertama, pernyataan mengenai endorsement blanko tanpa hak regres dengan klausula untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres. Yang kedua yaitu cara perhitungan nilai tunai. Sekian penjelasan tentang surat berharga dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.